Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita yang penting bukan hanya apa yang terlihat dengan mata jasmani kita, tetapi juga untuk apa yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, yaitu bagian batinnya kita. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita setiap hari Tuhan meneropong batinnya kita oleh firman-Nya. Sehingga dengan demikian, melalui firman yang kudus, Ia menguduskan batin kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dicelikkan untuk kita bisa melihat akan rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ialah bahwa seluruh hal-hal yang jahat di dalam perilaku dan perkataan kita itu lahir dari hati kita yang jahat. Saudara, bicara hati, maka kita bicara batinnya seorang manusia. Saudara, jangan lupa batinnya seorang manusia itu termasuk yang telah dicemari oleh dosa. Saudara, dalam batinnya kita terdapat hati yang merupakan pusat kehendak kita. Namun bukan hanya pusat kehendak kita, tetapi di dalamnya juga saudara-saudara ada terdapat hati nurani manusia yang merupakan pengawal moral dalam kehidupan manusia. Dan itu Tuhan taruh sebagai wahyu umum daripada Tuhan kepada kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus memulihkan batinnya kita, termasuk hati nurani kita. Saudara, seberapa pentingkah hati nurani ini bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 24 ayat 1 sampai dengan 27. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah
dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sekarang berada di pengadilan wali negeri Antonius Felix. Dengan pendakwa itu adalah Imam Besar Ananias, disertai oleh pengacaranya yang bernama Tertulus. Saudara, tuduhan kepada Rasul Paulus itu tetap sama seperti yang dihasutkan oleh orang-orang Yahudi dari Asia, bahwa Rasul Paulus mencemarkan bait suci dan membuat keonaran. Namun sesungguhnya yang membuat keonaran itu adalah orang-orang Yahudi dari Asia. Dan Rasul Paulus pun tidak pernah mencemarkan bait suci. Disitulah saudara, Rasul Paulus meluruskan permasalahannya. Bahwa iman dia kepada Yesus Kristus itu tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Karena ia percaya kepada perjanjian lama, maka dia percaya kepada Yesus Kristus. Karena perjanjian lama itu menubuatkan mengenai Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus tidak anti kepada orang-orang Yahudi. Karena Rasul Paulus datang ke Yerusalem untuk membawa bantuan bagi orang-orang Yahudi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kita perlu memelihara dan melatih hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kita tahu Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Yesus, saudara, dia menjalankan kehidupan dan panggilannya dengan tidak mudah. Dia menghadapi orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada dia, bahkan ingin membunuh dia, bahkan membenci dia, bahkan menganiaya dia. Saudara, menghadapi situasi yang seperti itu, saudara, Rasul Paulus berkata, aku tetap memelihara hati nurani yang murni. Bukan saja di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Saudara, tidak mudah memiliki hati nurani yang murni itu, saudara. Saudara, kita tahu setelah kita percaya Yesus, darahnya itu menyucikan kita, termasuk hati nurani kita. Saudara, kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, hati nurani kita dibersihkan oleh darah Yesus. Namun kita punya tanggung jawab memelihara hati nurani itu, saudara.
Saudara, hati nurani yang murni itu, saudara, adalah hati nurani yang ingin hidup yang baik. Tidak ada niat jahat, meskipun kepada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Saudara, hati nurani kita tidak dicemarkan oleh niat jahat, niat membalas. Saudara, itu dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Saudara, itulah hati nurani yang murni. Saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus memelihara, melatih hati nuranimu. Betapapun sikap dunia, sikap orang kepada kita tidak baik, engkau dan saya perlu memelihara hati nurani yang murni. Saudara, memelihara hati nurani yang murni itu adalah, saudara, ketika kita menguduskan Kristus di dalam hati kita. Saudara, itu dikatakan di 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, kita harus menguduskan Kristus. Maksudnya, kita harus menghormati Kristus di dalam hati kita. Dalam arti, biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, bukan diri kita. Saudara, disitulah saudara, kita menjaga dan melatih hati nurani yang murni hadapan Tuhan. Saudara, jikalau kita tidak menjaga hati nurani yang murni, maka saudara, kehidupan kita bisa tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, saudara, kemajuan kehidupan kita itu adalah ketika kita dengan berani mengambil keputusan untuk tunduk dan melakukan kebenaran Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setiba kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Pertius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara, Antonius Felix ini adalah wali negeri daripada Yudea dan Samaria. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Berarti dia pernah mendengar dan dia tahu mengenai Yesus Kristus. Lalu dia ingin lebih tahu lagi dari Rasul Paulus tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Namun saudara, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, maka Felix mulai tidak mau mendengar. Mengapa demikian? Karena memang saudara-saudara, Antonius Felix dikenal sebagai seorang wali negeri yang kejam dan hidupnya tidak beres. Dia seorang wali negeri yang korup. Ternyata saudara, perhatikan dalam Alkitab, dia berbincang-bincang dengan Rasul Paulus. Dia sudah mendengarkan kebenaran, sebetulnya dia tidak mau dengar kebenaran. Yang dia mau minta kepada Rasul Paulus adalah uang. Saudara, inilah semangat korup dari seorang Felix. Sehingga wali negeri Felix ini, dia menunda untuk mengambil sebuah keputusan yang penting yang mengubah hidupnya. Yaitu tunduk dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, Antonius Felix hidupnya tidak berubah. Tetap hidup di dalam kekorupannya dia. Sampai akhirnya dia wafat karena dia terkena sakit penyakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana bisa mengalami kemajuan? Yaitu ketika engkau dan saya berani mengambil keputusan untuk tunduk dan hidup dalam kebenaran. Saudara, selama kita menunda dan tidak berani mengambil keputusan untuk tunduk dan hidup dalam kebenaran, karena kita hidup kompromi, saudara, engkau dan saya tidak pernah ada kemajuan dalam hidupmu. Hidupmu akan berputar-putar di dalam kerusakan dosa itu. Tetapi ketika engkau berani mengambil keputusan dan tunduk dan melakukan kebenaran, maka hidupmu mengalami kemajuan. Terjadi transformasi dan engkau melihat akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau melihat bagaimana Tuhan akan memakai engkau dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika engkau mendengar kabar baik, bagaimanakah hidupmu mengalami satu kemajuan? Saudara, ketika engkau percaya kepada kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tuhan. Dia mengampuni dosamu. Ketika engkau percaya kepada Dia, maka dosamu diampuni. Engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau menerima hidup yang kekal. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus menyucikan engkau dan mengubah hidupmu. Maka mata rohanimu dicelikan. Saudara, disitulah engkau mengalami kemajuan dalam hidupmu. Dan engkau melangkah di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berani mengambil keputusan kepada kebenaran. Dan berkata, Tuhan, saya mau tunduk. Saya mau hidup dalam kebenaran. Karena saya tidak mau hidup saya stagnan. Saya ingin ada kemajuan dalam hidup saya. Bahkan semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana Tuhan dengan anugerah-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau senantiasa menolong kami dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih untuk bagian-bagian firman Tuhan yang sangat indah yang kami dengarkan hari ini. Dan kami bersyukur sebagai orang percaya Tuhan sudah menyucikan hati nurani kami. Tolong kepada kami untuk kami memeliharanya dengan menguduskan Kristus dalam hati kami. Bahkan kami berani mengambil keputusan untuk tunduk dan hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, kami melihat bagaimana hidup kami maju dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.